Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kurniansyah, 2169. Di mana sini saya akan menjelaskan tentang Project IoT dalam perkebunan nilam. Oke, yang pertama, di sini ada sebuah konteks di mana sebuah perkebunan seluas 10 hektar nanti akan ditanamkan nilam. Nah, di mana jaraknya nanti adalah 2 meter. Dan di antara jarak tanaman adalah 1,5 meter. Ya. Nanti di setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan program yang akan membuat tanaman nilam ini akan menjelaskan bagian-bagian sensor dan berupa 10 sensor yang tadi, dan setiap tanaman akan diberi nama integer yaitu ID 3. Nah, nanti ID-nya akan diisi sesuai dengan apa yang akan dimasukkan oleh user. Misalnya 1 atau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, untuk sensor sendiri ini ada 10 sensor. Yang pertama ada sensor suhu, sensor kelembapan, curah hujan, tingkat sinar UV, soil temperature atau suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar N dalam tanah, kadar P, dan kadar K dalam tanah. Nah, di sini nanti akan diberikan nama yaitu sensor type 0 sampai 9. Kenapa dari 0? Karena dalam pemrograman bilangan dimulai dari angka 0, bukan dari 1. Karena di sini ada 9 type. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Untuk di sini IP-nya sendiri nanti akan diambil dari format IP-nya nanti akan memberikan sebuah unsur akan memasukkan nilai NPM sendiri dan masukkan ID 3, lalu nanti apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dieksekusi. Oke. Nah, ini untuk fitur minimalnya. Minimal ada ID-nya, lalu koordinatnya, latitude sama longitude. Lalu tambahannya ini adalah ini sebuah metode yang diperlukan. Nah, nanti ini di menu tekstual nanti akan seperti ini tampilannya. Sama ada kelola pohon, dari submenu ada tambah, ada eksekusi, ada hapus, ada kembali, ada tarik data, dan tampilkan yang ada di submenu. Satu sensor, semua sensor, satu sensor, atau untuk semua sensor untuk semua pohon. Oke. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang programnya. Yang pertama, yang pastinya impor SQLite, request, datetime, time, dan matplotlib as pyplot as plt. Nah, import matplotlib untuk datanya. datetime, import datetime tadi untuk waktunya. Oke. Nah, di sini akan diberikan nama dbName. Ini adalah nama untuk nilamnya nanti, nilam IoT DB. Lalu ini adalah base dari IP yang diminta. Ini max balance, ini adalah nilai maksimal yang akan diberikan. Nah, untuk unsur NPM sendiri akan diisi oleh NPM saya, yaitu 210 410 50 10 069. Oke. Nah, nanti ini akan diminta di bawah. Kalau misalnya ini nggak diisi, ya nanti akan diminta lagi pas kita run gitu. Oke, ini adalah jenis sensornya ada 9, ada 10 ya. Oke, ini adalah untuk sensor unitnya nanti, yang dimana tadi ini adalah satuannya. Kalau untuk suhu udaranya Celsius, untuk kelembapan udaranya persen, dan seterusnya. Oke, ini adalah fungsi-fungsinya, fungsi dari database. Kita langsung saja. Ini adalah fungsinya semua, fungsi dari database tadi. Oke.
Nah, di akhir nanti, nah kita jalankan ya dulu. Kita run. Oke, nah di sini selamat datang di sistem pemantauan tanaman nilam IoT dengan NPM yang NPM saya. Oke, di menu utamanya nanti sini bisa dipilih tentang kelola pohon atau tarik data dari semua tanaman terdaftar. Yang ketiga untuk tampilan sensor dan 4 untuk keluar dari program ini. Oke, ini adalah perintah dari sini ya. Print di sini. Oke, nanti pilihan sama dengan input adalah pilihan data Anda, di mana nanti nomor berapa yang akan dipilih. Nah, jika iya, maka jika pilih 1, maka kelola pohon dalam menu. Jika pilih 2, tarik semua data. Jika pilih 3, tampilkan data menu. Nih, jika pilihan 4, maka terima kasih telah menggunakan sistem ini, sampai jumpa. Lalu, break, dan apabila pilihan tidak valid, maka tekan enter untuk kembali ke menu utama. Ini akan kembali ke ini pilihan tadi. Oke. Di sini coba kita jalankan. Pertama, 1, kelola pohon. Oke, di sini apa yang mau dipilih? Mau tambah tanaman, hapus tanaman, terdaftar, tanaman terdaftar. Karena di sini masih kosong tanamannya, berarti kita pilih A untuk tambah tanaman. Nah, masukkan ID tanaman baru, misalnya 1. Masukkan ID baru, lalu masukkan latitude tanamannya. Misalnya 567. Oke, untuk longitude tanaman misalnya 8910, 8990. Oke. Maka tanaman ID 1 berhasil ditambahkan. Oke, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini nanti kita bisa lihat daftar tanaman terdaftar untuk C. Nah, di sini terlihat ada 1 tanaman yang sudah didaftar tadi. Ini dah latitude-nya sama longitude-nya terlihat, koordinatnya. Nah, ini tanggal registrasi tadi. Oke. Untuk menghapus bisa, misalnya kita tambah dulu 1, tambah tekan enter untuk melanjutkan. 1, tambah tanaman. Oke. Tambah tanaman, pilih A. Masukkan ID tanaman baru 2, 10 misalnya, 11. Oke. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, misalnya C. Nah, maka di sini akan ada 2 tanaman yang sudah didaftar. Kalau untuk hapus, B. Nah, di sini ada hapus tanaman. Nah, masukkan ID yang dihapus, misalnya 2. Oke, apakah Anda yakin? Tekan ya. Hapus. Oke, tekan enter untuk melanjutkan. Maka di sini nanti ID tanaman kedua sudah hilang. Nah, tinggal 1. Oke. Nah, kalau untuk misalnya kembali ke menu utama, kembali lagi D. Nah, kita ingin melihat tarik data dari semua tanaman yang terdaftar. Oke, karena di sini tanaman cuma 1, coba kita buat lagi tanamannya. Tanaman A, tanaman baru, ID-nya ini buat terserah aja. Nah, oke, kembali ke tanaman yang utama. Oke, coba tekan 2 untuk menampilkan semua data sensor yang ada pada tanaman. Oke, di sini ada tanaman ID 1 yang tadi. Nah, di sini telah terlihat suhu-suhunya, di mana di sini nanti ada suhu diterima, suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tingkat sinar UV. Nah, ini sudah terlihat di sini. Nah, untuk yang kedua juga sudah. Nah, ini kedua. Di sini terlihat karena tadi longitude sama koordinat tadi diberikan secara acak, maka dia akan
mendapatkan suhu yang sangat dingin ya, mendapatkan suhu yang rendah. Oke. Nah, untuk tampilkan data sensor, kita bisa tekan pilih 3. Nah, ini untuk menampilkan data sensor, misalnya untuk satu data pohon, satu sensor, satu pohon. Masukkan edit tanaman, 1, masukkan tipe sensor, misalnya 0. Nah, masukkan tanggal. Nah, ini disuruh masukkan tanggal dan waktu mulainya. Maka nanti akan menampilkan data dalam satu sensor di pohon itu. Baik. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.